Terima kasih untuk kesempatan bareng kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Martulus Simbolon dengan NIM 11.44042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kelanjutan dari praktikum sebelumnya yaitu akses praktikum. Nah, di sini ada bagian 3.1 yaitu aplikasi cashflow. Nah, aplikasi cash untuk sebagai keterangan lah untuk yang akan kita lakukan lah seperti ini. Aplikasi cashflow adalah pemrograman sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang kamu sehari-hari. Karena pemasukan bertambah ketika kamu dapat uang seperti uang saku, hadiah, dan lain-lain. Baru catatan pengeluaran bertambah ketika kamu mengeluarkan uang seperti belanja, bayar tagihan, dan lain-lain. Semua catatan pemasukan dan pengeluaran dapat kamu lihat dan mengetahui nomor keseluruhan ataupun dari masing-masing catatan pemasukan dan pengeluaran. Setelah itu pada waktu sebelumnya kamu pernah membuat aplikasi cashflow namun masih belum memiliki UI. Pada praktik ini implementasi UI dan aplikasi cashflow agar mirip seperti tampilan pada aplikasi Turu bagian 2.2 seperti yang dijalankan sebelumnya. Nah, sebenarnya yang pertama yang harus kita buat di sini itu kita melakukan yang namanya itu beberapa package di folder ini. Nah, di sini kita buat itu ada beberapa package. Yang pertama itu controller, mana fungsinya untuk mengumumkan error proposal dengan SQL data. Nah, di sini itu ada seperti cashflow controller, mana di sini kita mengatur apa yang akan terjadi jika user membuka halaman tanpa pemasukan atau menekan tombol simpan. Baru ada DTO, di mana fungsinya itu untuk data transfer object. Ini adalah wadah sementara untuk menampung data dari Formatel sebelum diproses ke database. Nah, di sini itu ada kelas sederhana, misalnya kelas go from.java, di mana isinya itu variable inputan si from. Baru ada service, di mana fungsinya itu untuk kita bilang saja sebagai otak dari aplikasi. Nah, ini adalah untuk menghitung di total saldo, baru memproses logika simpan data, dan isinya itu ada cashflow service.java. Baru ada entity, di mana ini sudah ada pada praktikum sebelumnya menurut saya pada latihan. Jadi kita menggunakan itu saja. Isinya itu representasi dari tabel database. Misalnya transition Java. Baru ada repository. Ini juga sudah di praktikum sebelumnya. Jadi isinya itu adalah interface koneksi database. Kita lihat sendiri di sini. Lalu ada juga di folder lain ada templates. Kita bisa bilang ini sebagai view, di mana fungsinya itu untuk menyimpan file HTML yang akan ditampilkan ke si pengguna atau ke si user. Dan sini itu file-file HTML, di mana kita harus membuat file mirip dengan to-do aplikasi, seperti yang kita buat sebelumnya, misalnya index.html, baru form tambah HTML, baru lagi login HTML, di mana misalnya index HTML itu untuk halaman utama untuk mengelis transaksi, baru form tambah HTML untuk input pemasukan dan pengeluaran. Baru ada juga input.html yaitu sebagai login.html sebagai halaman login. Baru ada juga static atau yang fungsinya itu menyimpan CSS, JavaScript, baru gambar yang kita buat misalnya super cantik. Nah, pada bagian intinya yaitu pada bagian tampilan.
ada cash flow ini ada kita buat yang namanya si from HTML di mana ini sebagai tampilan yang akan kita buat di aplikasi yang kita buat, di mana ada deklarasi tab dan namespace seperti yang ada di sini. Baru ini form HTML. Baru ada sebelumnya itu dokumen HTML itu untuk menandakan si dokumen adalah dokumen HTML. Baru ada di situ juga XML lms.th itu mengaktifkan template atribut seperti text, ref, dan fields. Baru ada XLMS wajib dua layout untuk mengaktifkan list layout direct. Baru untuk head atau judul kita buat head, title di sini. Nah, baru ada fragment di mana itu untuk mengisi fragment konten yang ada di layout. Baru ada header. Baru nanti ada tombol kembali. Ini. Baru ada judul dinamis untuk tambah edit. Ini transaksi baru. Setelah itu kita ada from input. Baru ada input tipe transaksi. Baru ada sini sumber, label, dan nominal. Terus yang kedua, yang cash flow. Baru ada input deskripsi, baru tombol aksi. Jadi semuanya yaitu untuk halaman ini sebagai form tambah atau edit si cash flow, baru menggunakan diam left dan spring boot. Baru bisa otomatis pindah antara tambah data, baru edit data. Selanjutnya itu ada si bagian yang namanya home.html. Ini juga tidak kalah penting dari yang namanya home.html. Nah, di sini kita juga mendeklarasikan HTML, ada template dan layout di sini. Baru kita buat judul halaman. Nah, judul halaman kita buat aplikasi cashflow. Nah, setelah itu kita buat satu konten utama. Bagian ini. Setelah itu kita buat bagian dashboard. Untuk mengajukan nama user yang sedang login, baru username dikirim ke kontrol nanti. Baru ada tombol navigasi yang begini. Baru setelah itu kita bisa buat ringkasan keuangan di bagian row MB3. Bebas sih, asalkan baru bisa kita masukkan di total lane dan juga total pengeluaran, itu total payout. Begini. Baru ada sisa saldo bagian ini. Baru bagian tabel transaksi. Begini. Nah, ada juga form pencarian dimana untuk dimana kita mengirim query untuk pencarian ke rel, yaitu slash cash flows.
baru eh, ada tabel data transaksi, di mana ini untuk melakukan perulangan list cash flow, dan setiap nanti data akan disimpan ke item. Baru ada kolom tipe transaksi, baru ada kolom label, ada kolom sumber, misalnya ATM gitu, baru ada kolom nominal, kolom tanggal dibuat, kolom tindakan, dan juga kolom jika data kosong. Jadi ini kita buat untuk menyapa user yang sedang login, menampilkan pemasukan, total, pengeluaran, juga sisa saldo. Nah, misalnya kalau kita melakukan pengujian di bagian ini, nah ini kan kita sudah masuk, ini belum masuk ke si aplikasi. Nah, kita coba tinggal buat ini slash cash flows. Nah, sekarang kita sudah masuk ke aplikasinya. Nah, di sini ada total pemasukan yang saya sudah buat sendiri seperti ini, total pengeluaran, baru sisa saldo. Nah, di sini kita bisa melakukan hapus, edit, baru bisa misalkan tambah transaksi. Misalnya tipe pemasukan itu masuk uang, tipe transaksi itu pemasukan, baru tipe dana itu dari, misalnya saya buat dari mana, baru label kategorinya itu saya buat aja untuk makan malam, terus oh ya mas, makan malam. Deskripsinya itu kita bisa buat sendiri, misalnya ayam. Nah, nominalnya itu bisa kita buat sesuai dengan pengeluaran yang kita dapat atau pemasukan yang kita dapat juga. Nah, bisa misalnya untuk makan tuh 15.000, baru kita simpan data. Nah, kita telah berhasil melakukan tindakan yaitu transaksi pada bagian tambah. Ini coba masukkan ya. Tapi misalnya saya buat, misalnya harusnya kan pengeluaran tadi untuk yang makan itu. Tapi saya buat pemasukan, baru bisa juga kita buat ini pengeluaran. Harusnya tadi itu pengeluaran. Kalau kita coba pengeluaran, misalnya tadi saya buat pengeluaran itu dari ATM ini, misalnya label atau barang itu makan malam, baru misalnya itu ayam. Nah, kita buat 16.000, nanti dia akan langsung berkurang. Atau di sini ada saldo pengeluaran, jadi saldonya segini. Bisa kita lihat di sini ada pemasukan, ada juga pengeluaran. Di pemasukan itu ada warna hijau, di pengeluaran itu warna merah. Ini juga bisa kita hapus. Jadi sekian yang saya harus sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom, terima kasih.